sore Pak Rendra. Sore Bu, sore. Sore kepada teman-teman kita. Iya. Ya, kita lanjut lagi dengan sesi kedua. Tadi sesi pertama udah berakhir dengan Pak Agustinus. Terima kasih teman-teman yang join. Ini kelihatannya teman-teman yang tadi juga ikut join lagi di sesi kedua ini. Tampaknya akan semakin ramai. Oke. Oke, untuk sesi kedua, baiklah saya kenalkan dulu narasumber saya hari ini yang expert di sosial media juga, di mana juga saya seorang co-founder juga di Do Med School, seperti tadi Pak Agustinus, tepatnya Pak Rendra Sedoya. Beliau adalah seorang Google Product Expert di Indonesia. 1 dari 6 goal Google Ads Product. Ya, jadi artinya 1 dari 6, berarti tidak banyak memperoleh ini 5 orang saja, berarti beliau 1 dari ke-6. Nah, untuk Gold Product Expert khususnya di Google Ads. Ya. Beliau juga sebagai founder dari komunitas Google Ads di Indonesia. Ya. Oke, untuk saat ini Pak Rendra, Pak, ada suara gangguan. Ada suara gangguan itu apa? Vendor kayaknya di jalan. Vendor di jalan, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bukan ini mengganggu nanti teman-teman nonton, nggak apa-apa. Iya. Untuk kesempatan ini, Pak Rendra, silakan perkenalkan diri lebih detail supaya para teman-teman bisa kenal lebih baik. Silakan, Pak. Baik. Ya, jadi mungkin sambil nunggu juga teman-teman lain bisa join di live kali ini, gitu ya. Jadi kita awali dengan perkenalan saya, baru nanti coba saya sampaikan beberapa materi yang bisa kita bahas lah bareng-bareng gitu ya di sore hari ini. Plus nanti penutupan juga. Jadi teman-teman jangan selesai duluan gitu. Jadi penutupan saya akan sampaikan informasi penting ya. Jadi ada sesuatu yang ingin saya kasih juga, tapi bukan door prize, tapi ini sebuah materi lah yang menurut saya lebih penting dari door prize ya. Yang mana ya materi ini tentu berhubungan dengan sesi live yang sebelumnya juga ya, karena kita membahas di sesi sebelumnya itu bagaimana sih kita bisa survive dalam kondisi seperti ini ya. Mungkin banyak teman-teman termasuk saya juga dan semuanya ya cukup kaget, apalagi di awal-awal terjadinya pandemi ya. Mungkin tidak sedikit yang stres juga nih, kenapa seperti ini gitu, karena ya kebanyakan mungkin kita dari lahir nggak pernah ngalamin kejadian seperti ini gitu ya di Indonesia baru kali ini. Jadi semua ini sesuatu yang baru gitu buat kita. Nah oke, saya mau coba perkenalkan diri dulu. Tadi sebagian sudah sempat dikenalkan juga ya, sudah sempat dijelaskan sama Ibu Evelyn. Di mana benar sebagai salah satu, Google sih menyebutnya Google Product Expert gitu ya. Kenapa bisa menjadi itu, karena memang saya dari 2017 banyak kontribusi ke Google gitu ya, banyak ngebantu lah gitu, karena salah satu tujuan atau tugasnya Google itu kan di Indonesia bagaimana memperkenalkan produknya. Jadi Google itu mendapatkan uang dari orang-orang yang beriklan, itu sumber pemasukan terbesarnya Google gitu. Nah berarti tugasnya bagaimana banyak orang Indonesia yang lebih mengenal produknya Google, lalu mau menggunakan gitu ya, mau beriklan. Nah, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang mencoba beriklan, semakin banyak orang spend uangnya untuk beriklan, ya berarti Google semakin dapat uang banyak kayak gitu ya. Nah, disitulah salah satu peranan saya gitu, bagaimana saya banyak berkontribusi di komunitas. Jadi Google memang punya semacam forum gitu ya. Di sana ya tugasnya menghandle problem-problem banyak orang gitu. Nah, sehingga saya cukup banyak belajar ya. Jadi bukan berarti kita sharing itu cuman membagikan apa yang kita tahu, tapi saya jadi banyak pembelajaran ya, dapat banyak pembelajaran. Oh, ternyata kasus-kasus kebanyakan orang itu seperti ini. Oh, problem-problemnya ketika orang mau terjun di digital marketing itu seperti ini gitu. Jadi salah satu sumber pembelajaran saya adalah belajar dari banyak kasus-kasus yang dihadapi banyak orang kayak gitu. Terus ya saya buat juga komunitas khusus untuk Indonesia gitu. Jadi sekarang
total udah ada 2000-an ya kalau nggak salah, saya juga lupa tepatnya, ada 2000-an member, dan itu cukup aktif, banyak berbagi informasi lah, pengalaman, dan mungkin awalnya cuma saya yang banyak kontribusi, tapi sekarang sudah banyak juga teman-teman lain yang saling kontribusi gitu. Jadi seru juga sih, seru banget gitu. Jadi banyak hal sekali yang bisa kita dapatkan dari sana ya. Nanti saya jelaskan juga sih apa benefitnya gitu ya ketika kita join komunitas dan seterusnya. Itu sangat membantu kita gitu ya untuk mencari ide dan seterusnya. Nah, terus saya juga kalau sedikit cerita pengalaman, memang mungkin kurang lebih dari 2010 lah ya, sudah mulai mengenal digital marketing dan sudah ya cari banyak pemasukan gitu dari internet lah gitu ya, gampangnya. Itu dari 2010, jadi cukup banyak mengalami perubahan atau perkembangan gitu ya, perkembangan dalam digital marketing hingga hari ini gitu. Tapi yang namanya ilmu, yang namanya digital marketing itu terus berubah gitu ya. Bahkan kita hampir nggak bisa sih sepertinya kalau mengikuti semuanya. Digital marketing itu luas sekali gitu. Saya mengikuti perkembangan dari Google aja, setiap hari ada email masuk ya, setiap hari ada email masuk, dan rasanya nggak semua saya bisa baca juga gitu ya. Jadi memang ini sangat menarik gitu. Jadi buat teman-teman yang memang punya interest di digital marketing, ya memang perlu komitmen juga sih, perlu komitmen, meluangkan waktu. Memang kita harus banyak belajar. Ya mungkin ilmu yang lain pun sama seperti itu gitu ya. Tapi ini cukup pesat perkembangannya gitu. Dan syukurnya ya memang ini lagi berkembang. Walaupun mungkin belum terlalu lama yang namanya, karena 2010 juga cara-caranya sangat berbeda gitu dengan hari ini. Jadi bisa dibilang ini sesuatu yang belum terlalu lama, tapi berkembang pesat, berkembang terus. Jadi sebenarnya sangat-sangat bagus momennya ya untuk belajar mulai dari sekarang kayak gitu. Iya, Pak Rendra, apakah itu sulit ya menjadi tadi produk Google Ads cuma 1 dari 6 yang iya, karena memang dinilai dari si komunitas itunya ya, manajernya gitu. Jadi ada yang nilai memang orang Google dari Singapura sih ya, karena Singapura yang kantor Google Singapura yang handle untuk Indonesia. Jadi memang dinilai aja gitu, apakah kita cukup membantu lah gitu ya, cukup membantu. Saya juga nggak terlalu tahu pastinya gitu, apakah seperti apa biar kita bisa diterima gitu. Tapi ya yang penting memang butuh komitmen aja, karena tidak sebulan 2 bulan juga saya dapat gitu, butuh waktu 2 tahun gitu. Saya 2 tahun ya itu juga karena passion juga mungkin ya. Ya udah, saya senang sharing, senang berbagi. Saya juga ingin mendapatkan banyak pelajaran dari banyak orang gitu, karena salah satu cara saya memang begitu di komunitas belajarnya. Jadi ya itu mengalir aja gitu. Ya kita bangga untuk itu Pak Rendra. Karena apa? Google Ads merupakan suatu platform terbesar ya. Jadi terbesar. Ya, bisa mendapatkan orang Indonesia 1 dari 6 itu selamat Pak ya. Semoga banyak orang Indonesia yang bisa kontribut langsung ke Google Ads ya. Iya. Oke Pak Rendra, malah kita masuk ke sesuai topik discussion hari ini. Kita lanjut yang tadi session pertama. Saya ada pertanyaan buat Pak Rendra. Tadi kalau kita bicara digital expert, digital marketing ya, ada yang juga bilang internet marketing, macam-macam. Sebetulnya kita bisa nggak sharing kepada teman-teman, lebih banyak sharing lah hari ini ya. Sharing kepada edukasi kepada teman-teman. Apa sih digital marketing itu? Maksudnya fondasinya lah, platformnya, supaya bisa lebih jelas. Ya, fondasi untuk platform digital apa sih, step-step apa yang supaya kita lebih mengerti A sampai Z untuk sebelum kita terapkan. Silakan Pak. Ya, jadi nanti itu juga yang menjadi salah satu
materi ya yang bisa saya siapkan gitu untuk sore hari ini. Jadi kalau di sesi sebelumnya dengan rekan saya mungkin banyak membahas soal ya kita harus mulai menyadari realita kali ini gitu, bahwa memang pandemi ini tidak kita pastikan bisa berakhir dalam waktu dekat gitu, mungkin sebulan 2 bulan. Mungkin awalnya terjadi seperti ini, bahkan kita juga banyak nggak menyangka gitu ya, oh ya Indonesia mungkin aman dan seterusnya, tapi pas di bulan 3 ternyata kita kejadian seperti ini. Terus mungkin di bulan 3 juga banyak orang yang cukup masih bingung ya mau ngapain gitu ya, tapi di bulan 4 saya mulai lihat banyak teman-teman yang mulai berpikir bahwa oh ya memang nggak bisa menerima gitu aja gitu. Jadi artinya kita harus ada satu rencana ke depannya harus seperti apa gitu. Ketika pandemi ini pun berlangsung lama gitu ya, ada teman-temanku juga yang dirumahkan dan seterusnya. Nah itu memang harus mengambil keputusan yang tepat gitu kan. Dan salah satu yang menurut mereka pun efektif untuk dijalankan ya digital marketing ini gitu. Karena memang ruang aktivitas kita di luar kan sangat terbatas gitu ya. Saya juga udah banyak sekali event-event yang memang di-cancel gitu di bulan 3 gitu ya. Karena memang kondisi seperti ini gitu. Tapi kalau dengan digital kan kita bisa kemana aja gitu ya. Kita bisa kemana. Nah, kita juga bisa melakukan seperti ini kapanpun, kita bisa hangout bareng teman-teman juga kapanpun, walaupun secara online gitu. Nah, artinya ini sangat ya perlu dimanfaatkan gitu buat teman-teman yang memang ya siapapun ya, bukan cuman yang mungkin karena di rumah, pemilik bisnis yang bisnisnya lagi terdampak dan seterusnya, tapi siapapun sebenarnya yang ingin mempelajari digital marketing, ya kenapa enggak gitu, bisa mulai dari sekarang gitu. Nah, mengenai tadi ya komunitas gitu ya, saya bilang saya banyak belajar dari sana. Jadi saya menemukan memang banyak problemnya itu teman-teman memang agak bingung ya mulainya dari mana sih gitu. Bahkan mulainya dari mana? Cari idenya juga nggak tahu gitu. Mau digital marketing juga mau jualan apa gitu kan, mau apa gitu. Apalagi yang mungkin skillnya juga general gitu ya, nggak punya skill yang spesifik gitu. Kalau mungkin teman-teman yang udah punya skill spesifik, misalnya teman-teman yang jago programming lah, katakan kayak gitu, atau desain, atau jago nulis artikel, ya cukup mudah sih, karena memang digital marketing itu kan sebenarnya dari kita lihat dari katanya aja kan digital dan marketing itu. Marketing itu kan ya pemasaran lah kalau diartikan gitu ya. Cuman ini lewat cara-cara digital gitu. Strateginya lewat media digital, lewat cara-cara digital. Nah, contohnya gimana ya? Beriklan misalnya gitu ya. Kita optimasi website kita gitu dan seterusnya gitu. Tapi kalau teman-teman yang cukup familiar dengan marketing, bagaimana kita menawarkan, memperkenalkan produk, menawarkan ke orang lain, mengajak orang lain itu datang ke toko kita, ya, merayu mereka gitu. Nah itu sebenarnya sama aja sebenarnya ya. Cuma nanti mungkin saya coba kasih gambaran bahwa oh di digital marketing dengan begitu banyak istilah-istilahnya yang berbeda, oh ternyata sebenarnya sama aja alurnya gitu ya. Cuman medianya beda, cara detailnya ya pasti beda gitu karena medianya, platformnya juga beda ya. Nah saya mau lanjut ke masalah cari ide itu karena memang itu menjadi banyak pertanyaan juga atau banyak problem yang saya sering temukan gitu.